bersyukur kita terus belajar dari kisah para rasul. Ya, kita masuk ke pasal yang keempat dan pasal kelima. Setelah pasal ketiga kita melihat bagaimana Roh Tuhan itu dalam kehidupan Petrus dan Yohanes membuat Yesus menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Membuat Yesus menjadi nyata dalam kehidupan orang yang lumpuh sejak lahir itu. Dia bangkit dari kelumpuhannya. Dan setelah itu kita membaca bahwa banyak orang bertobat oleh karena mereka melihat mujizat yang dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes dalam urapan Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu Saudara, rupanya tantangan masalah persoalan tidak begitu saja lenyap oleh karena Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan kuasanya. Orang banyak yang bertobat melihat mujizat, tetapi ada para pemimpin agama, para orang-orang Yahudi, mereka para imam yang mereka menentang dengan keras. Sekalipun mereka sudah melihat mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui Petrus dan Yohanes, mereka tidak langsung disadarkan. Malah mereka semakin keras menentang. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes, memenjarakan mereka. Tapi Tuhan melakukan mujizat, ya. Tuhan lepaskan mereka dengan mengutus malaikatnya, dilepaskan mereka dari penjara. Tapi itu tidak juga membuka mata rohani dari para imam ini. Mereka kejar Petrus dan Yohanes, katanya sedang ada di bait Allah, sedang mengajar, sedang memberitakan Injil. Mereka tangkap lagi Petrus dan Yohanes dan mengancam mereka, kemudian menganiaya mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ketika Roh Tuhan memimpin kehidupan kita, bukan berarti nggak ada masalah. Ya, akan ada tantangan, akan ada perlawanan, akan ada perjuangan, bahkan penderitaan di dalam kita mengiring Tuhan, bahkan di dalam kita melakukan apa yang Tuhan mau, sementara Roh Tuhan mengurapi kita. Dan Petrus dan Yohanes berkata mereka sangat bersyukur diizinkan mengalami penderitaan sebagai satu kehormatan bagi mereka karena menderita bagi nama Yesus. Lihat betapa luar biasanya. Tapi hari ini yang saya mau kita pelajari adalah bahwa apa yang menggerakkan para imam, para pemimpin agama Yahudi menolak pekerjaan Tuhan. Itu yang namanya roh agamawi. Ya. Dan roh agamawi masih bekerja sampai hari ini. Orang Farisi, ahli Taurat sudah tidak ada. Mereka sudah mati. Tetapi roh yang bekerja di balik mereka itu masih terus bekerja sampai hari ini. Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena tersamar. Banyak kali kita tidak menyadari bahwa kita sedang terjerat, terjebak dalam roh agamawi ini. Kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya rohana. Kira-kira itu. Jadi kalau kita nggak menyadari, kita bisa terbawa arus. Dan kita bisa terjerat dalam roh ini. Oke, mari kita melihat definisinya. Saya melihat beberapa definisi dari roh agamawi. Roh agamawi adalah suatu roh jahat yang berusaha untuk menggantikan kuasa Roh Kudus dengan aktivitas agamawi di dalam hidup kita. Tujuan utamanya adalah supaya gereja menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Aktivitas ibadah dilaksanakan. Aktivitas keagamaan dilaksanakan. Tetapi tidak ada satu hubungan dengan Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Memiliki suatu bentuk keilahian, kelihatannya ilahi. Tetapi itu cuma bentuk luarnya saja. Sementara dalamnya itu kosong. Roh agamawi adalah suatu roh yang memelihara ketidaksadaran kita terhadap Tuhan. Di mana melakukan segala sesuatu hanya sebagai rutinitas keagamawian saja. Hal ini akan menghilangkan hakikat kehidupan roh. A religious spirit is a type of demonic spirit that influence a person or group of people to replace a genuine relationship with God with works and tradition. Jadi roh agamawi adalah satu jenis roh jahat ya yang mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang menggantikan hubungan yang intim dengan Tuhan.
itu dengan suatu tradisi atau satu aktivitas agamawi. A religious spirit is a demonic spirit that seeks to substitute religious activity for the power of the Holy Spirit in our life. Jadi roh agamawi ini, dia akan menggantikan pekerjaan roh menjadi satu aktivitas keagamaan. Dan ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam roh agamawi ini. Pernahkah saudara mendengar orang berkata seperti ini, bahwa saya dulunya begitu bersemangat ya. Saya begitu berapi-api, tapi kok setelah sekian lama, kok saya menjadi boring, kok saya menjadi bosan, kok saya mengalami stagnasi, kok saya menjadi jenuh. Oh, saya sudah kehilangan kasih yang mula-mula, saya perlu kembali kepada kasih yang mula-mula. Pernah dengar seperti itu? Saya rasa kita sering mendengar seperti itu. Saya mengalami kekeringan secara rohani. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak kali kita melakukan aktivitas keagamaan kita, melakukan aktivitas kerohanian kita, melakukan aktivitas religius kita, tetapi kita sedang jauh daripada Tuhan. Nah, itu yang membuat kita mengalami kekeringan, kita mengalami stagnasi. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melakukannya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita sudah biasa lakukan, tanpa kita menyadari, kita akan melakukannya tanpa berpikir, tanpa menyadarinya. Contoh, kalau kita udah biasa naik sepeda motor kan kita nggak pakai mikir. Naik mobil juga begitu saja. Awalnya kan, waduh, kita perhatikan betul. Tapi setelah itu nggak pakai mikir, karena sudah terbiasa. Dan juga dalam aktivitas rohani atau ibadah, kegiatan apapun, dalam melayani bahkan, kita bisa melakukannya tanpa sadar. Hanya melakukan sebagai satu kewajiban atau rutinitas atau satu kebiasaan yang kita lakukan. Tanpa ada satu hati yang betul-betul tertuju kepada Tuhan. Dan itulah yang namanya agamawi. Saudara, seseorang bisa berkhotbah dengan fasih, dengan lancar, dengan semangat, padahal semalam baru keluar dari tempat pelacuran. Bisa? Bisa. Karena itu skill. Karena itu kemampuan yang sudah dilatih sekian lama. Jadi itu bisa dilakukan, tetapi bisa dia menjadi penyembah yang benar? Tidak, selama dia belum bereskan hubungannya dengan Tuhan. Karena penyembahan adalah satu hubungan dengan Tuhan. Oke, mari kita, sebelum saya masuk lebih lanjut, mari kita melihat apa yang Yesus ajarkan. Ya, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria ini berkata kepada Tuhan Yesus bahwa orang Yahudi itu menyembah Tuhan di Yerusalem. Tentunya menuju kepada Bait Allah yang ada di Yerusalem. Sementara orang-orang Samaria menyembah di gunung itu, yaitu gunung Gerisim yang ada di Samaria. Mengapa seperti itu? Karena orang Yahudi menolak orang Samaria. Ini bukan asli, sudah campuran. Orang Yahudi campur dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi mereka menolak orang-orang Samaria. Orang Samaria disingkirkan. Itu sebabnya mereka punya pusat penyembahan sendiri di Gunung Gerisim. Jadi perempuan ini sedang berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan atau ibadah kepada Tuhan yang dilakukan dengan tata cara tertentu di tempat tertentu. Dan apa jawaban Tuhan Yesus kepada perempuan ini? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Allah itu tidak hanya bisa ditemukan di satu tempat tertentu dengan cara-cara tertentu untuk menghadirkan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Jangan membatasi Tuhan dengan kegiatan agamawimu. Dengan rutinitas keagamaanmu. Tuhan tidak seperti Tuhan adalah roh. Dan Tuhan menghendaki orang yang menyembah Dia itu dengan roh dan kebenaran. Dengan roh bicara dari hati. Penyembahan yang benar itu lahir dari hati seseorang. Karena Allah adalah roh. Allah ada di mana? Allah ada di mana-mana. Dan Allah ada dalam hati kita bahkan.
Jadi tadi saya katakan bahwa seseorang bisa melakukan aktivitas keagamaan, bahkan aktivitas yang begitu kelihatan sangat rohani seperti berkhotbah, seperti berdoa, seperti menyembah Tuhan, memimpin pujian, main musik, bisa keluar dari skillnya, kebiasaannya. Tetapi apakah itu dia menunjukkan dia sebagai seorang penyembah yang benar? Belum tentu. Bisa jadi dia sedang hubungannya sedang jauh dari Tuhan, sedang dingin. Tetapi karena tugas, kewajiban dia harus melakukan, dia tampilkan sesuatu yang kelihatannya wow gitu. Saya bisa menjadi agamawi dengan bagaimana? Ketika saya memuji dan menyembah Tuhan, saya semangat karena untuk menunjukkan contoh. Hanya supaya jadi contoh, oh pendeta kan harus semangat. Saya agamawi. Tanpa betul-betul keluar dari hati saya yang sedang menikmati, mengalami Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Maka yang saya lakukan hanya sekedar kulitnya saja. Dan itulah yang namanya agamawi. Atau ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita mulai berpikir, apa yang orang katakan ya. Nanti aku dilihat kelihatan ekstrim dan apa. Dan kemudian kita akhirnya nggak bebas. Itu juga kita agamawi. Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang berdoa di pinggir jalan supaya dilihat orang. Oh doanya bagus sekali. Oh ini rohani. Itu kita jadi agamawi. Jadi jadilah dirimu yang keluar dari hatimu. Ketika sudah memuji dan menyembah Tuhan, mau angkat tangan, mau sudah menari, mau tepuk tangan. Saudara ketika kita kalau lihat sepak bola, ketika gol, bagaimana? Kita tepuk tangan. Apakah kita memang buat-buat tepuk tangannya? Kira-kira buat-buat gak? Tidak. Saya yakin waktu Argentina melawan Perancis itu. Wah itu anak-anak muda pada nonton itu. Wah begitu gol Prancis mulai gini, tepuk tangan. Apakah itu memang dibuat-buat atau memang keluar dari hati? Saya yakin itu keluar dari hati yang begitu bergelora bersemangat. Tepuk tangan, wah ketika timnya. Nah bagaimana waktu kita memuji dan menyembah Tuhan? Apakah tepuk tangan kita betul-betul karena kita sedang bergembira, kita bersyukur? Atau ya karena memang waktunya tepuk tangan, kan pujian-pujian tepuk tangan. Nanti waktu penyembahan, ya kita angkat tangan lah. Penyembahan kan angkat tangan, lebih sendu begitu. Nah itulah kita agamawi. Segala sesuatu yang kita lakukan, tidak keluar dari hati kita. Hanya aktivitasnya ada. Hanya untuk menunjukkan bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang sepertinya rohani. Padahal hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Maka kita menjadi agamawi. Ketika saudara datang dalam satu ibadah, saudara pikir, saya kan orang Kristen ya, saya harus datang ke gereja lah. Ibadah lah. Itu seperti jadi agamawi, sudah melakukan hanya sebagai satu kebiasaan. Datanglah dengan begini, saya siapkan diri saya. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Saya rindu untuk mengalami Tuhan. Saya percaya ketika saya datang ke rumah Bapa, saya percaya saya akan mengalami Tuhan. Dan itulah yang keluar dari hati. Dan saya percaya sekalipun musiknya tidak terlalu bagus hari itu, sekalipun mungkin WL-nya tidak terlalu bagus, saudara tidak masalah bagi saudara. Kenapa? Karena saudara melakukan, saudara cari Tuhan. Tapi ketika saudara mulai terganggu, ini WL-nya kok agak panas hari ini. Drumnya agak salah itu. Maka saudara tidak sedang fokus sama Tuhan. Saudara fokus pada situasi, kondisi, dan keadaan yang ada. Tuhan ingin kita menyembah itu, menyembah dari hati kita. Dan penyembahan yang benar itu penyembahan dari roh. Nah penyembahan dari roh itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Oke, tolong slide berikutnya. Menyembah dalam roh adalah sikap hati. Menyembah dalam roh lahir dari suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Lanjut. Kita dapat begitu giat melakukan aktivitas rohani atau keagamaan. Sementara hati kita sedang jauh dari Tuhan. Terus. Menyembah dalam roh adalah menyembah di dalam kebenaran. Yaitu menyembah berdasarkan firman dengan iman. Jadi yang pertama, penyembahan yang Tuhan kehendaki adalah penyembahan yang keluar dari hati kita. Dari hubungan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, setelah saudara keluar dari tempat ini, masihkah saudara berhubungan dengan Tuhan? Masih kan?
Saudara tidak berhubungan dengan Tuhan. Oh ya, ini hari Minggu, saya harus berhubungan dengan Tuhan 2 jam saja. Dan saudara menjadi agamawi. Masa setelah itu putus hubungan dengan Tuhan? Tidak. Hubungan dengan Tuhan adalah 24 jam. Hubungan dengan Tuhan itu berbicara tentang hidup kita. Penyembahan adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi di mana saja, kapan saja kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan Maha hadir. Bukan hanya ketika kita melakukan aktivitas tertentu. Banyak kali orang sering membedakan. Ini aktivitas rohani, ini yang tidak rohani. Kalau bekerja, kalau di kantor itu lain. Itu enggak dengan Tuhan itu. Itu dengan kita punya kekuatan sendiri dan kemampuan kita sendiri. Tuhan, nanti Tuhan ditaruh, disimpan. Kalau mau gereja baru dikeluarkan Tuhannya. Kita menjadi agamawi, saudaraku. Karena sebenarnya hubungan dengan Tuhan itu terjadi setiap saat. Bukan ditentukan ketika kita melakukan aktivitas yang kita anggap sebagai rohani. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang demikian. Yang menyembah dengan roh, dengan hatinya. Kan hatinya selalu milik Tuhan kan. Di mana saja, kapan saja kan kita terhubung dengan Tuhan. Kita berhubung dengan Tuhan. Dan disitulah kita akan mengalami Tuhan. Bukan saja seminggu sekali 2 jam. Tetapi kita akan mengalami Tuhan sepanjang hari. Dan itu yang membuat kita akan terus bergairah. Dan kita tidak mengalami kebosanan dalam kita mengiring Tuhan. Saya sudah 30 sekian tahun mengenal Tuhan. Dan saya terus belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara, ketika kita sampai kepada satu titik di mana kita tidak bertumbuh, maka kita pasti bosan. Dan kita mengalami stagnasi di situ. Dan akan menjadi beban. Saya di pesawat ketemu dengan seorang pendeta, kami ngobrol-ngobrol. Dan dia bicara begini, ada seorang jemaat, entah jemaat dia atau jemaat yang lain, berkata begini, Pak Pendeta, kalau di sorga itu cuma menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya selamanya. Lebih baik saya nggak di sorga katanya. Lebih baik saya di neraka. Neraka lebih mengasihkan. Itu sangat membosankan sekali. Dia bilang, bahaya kamu. Kamu harus menarik perkataanmu. Kamu bertobat katanya. Itu orang percaya loh, bukan orang yang di luar Tuhan. Itu percaya mengatakan bahwa dia memilih neraka kalau sorga itu cuma haleluya, haleluya saja. Saya juga nggak percaya kalau kita di sorga itu cuma haleluya. Sorga itu bicara hubungan dengan Tuhan, bukan mengenai lokasi atau kegiatan, saudaraku. Coba lihat alam semesta ini begitu masifnya, begitu tidak terbatasnya. Tuhan melebihi itu semua. Berhubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Di luar daripada saudara bisa bayangkan. Selalu ada sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Dan itu akan membuat saudara bergairah. Tetapi kalau kita terjebak dalam agamawi, maka kita akan bosan. Karena kita tidak mengalami Tuhan. Kita bosan, saudara. Sampai-sampai berpikir lebih baik di neraka katanya. Karena dia bosan dengan Tuhan di dunia. Tuhan bilang, aduh dia aja bosan di dunia, bagaimana kamu bawa-bawa sorga. Ya kan? Jadi saya rindu saudara mengerti hal ini. Sehingga ini kita terbebas dari jebakan roh agamawi ini. Saudara. Itu yang membuat para ahli Farisi dan ahli Taurat mereka tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa menerima anugerahnya. Mereka terjebak dalam keagamaan agamawi mereka. Dalam rutinitas, tata cara, aturan, semuanya itu. Dan roh itu masih bekerja sampai hari ini. Nah, sekarang menyembah dengan roh itu adalah menyembah dalam kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Yaitu firman Tuhan. Itulah kebenaran. Dan kita akan mau melihat ya dari contoh kehidupan seorang bernama Henok. Dia menyembah dengan iman. Oke, kita lihat. Ya, menyembah dengan iman adalah menyembah berdasarkan hati yang percaya. Lawan dari menyembah dengan iman adalah menyembah berdasar indera atau bukti-bukti lahiriah. Oke, bisa tolong dinaikkan dulu? Ya, ini. Kita mau belajar kehidupan Henok. The man who walked with God. Diterjemahkan begitu dalam bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Ibrani, halak. Halak itu bisa punya arti jalan secara literal,
Kedua, secara figuratif, secara kiasan. Dan saya percaya di sini yang dimaksud adalah secara kiasan. Sama seperti kalau seseorang pria dengan wanita, yang pria punya hubungan dengan seorang wanita. Aku jalan dengan si A. Maksudnya apa? Punya hubungan yang intim, ya kan? Hubungan yang dekat dengan seseorang. Pastilah ada jalan-jalan juga sama-sama ke mall. Tapi kan nggak isinya tiap hari jalan-jalan terus. Artinya ada hubungan. Nah, Henok bergaul dengan Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekarang 300 tahun itu sebentar atau lama? Lama. Tapi enggak selama-lamanya loh. Ya kan? Nah pertanyaan sekarang, apakah Henok menikmati gak pergaulannya dengan Tuhan? Menikmati gak? Kira-kira Henok bosan gak? Kira-kira jadi beban gak? Aduh mau ketemu dengan Tuhan lagi. Aduh ini kapan selesainya ini. Kira-kira begitu gak? Kalau begitu kira-kira Tuhan angkat dia gak? 300 tahun aja kamu gak tahan. Mau selama-lamanya. Kamu bosan. Kalau dia bosan Tuhan bosan gak? Tuhan bosan dengan dia. Saudara segala sesuatu yang kita tidak nikmati tidak dinikmati oleh Tuhan. Pastilah si Henok itu menikmati hubungannya dengan Tuhan. Dan bagaimana dia bisa menikmati hubungannya dengan Tuhan? Apakah Tuhan setiap hari datang pagi-pagi dengan wujud manusia begitu? Terus ketok pintu, Henok, Henok. Henok buka pintu. Oh ya Tuhan, aku kesiangan pagi ini. Ayo kita jalan-jalan yuk. Gandengan tangan dengan Tuhan. Lihatlah itu monyet, lihatlah itu dan ini, lihatlah. Terus habis sore, kita pulang yuk, udah sore ini, kamu harus istirahat. Kalau Tuhan nggak perlu istirahat nggak apa-apa, tapi Henok perlu istirahat. Pulang lagi tidur, sampai ketemu besok ya Henok ya. Besok pagi lagi Tuhan lagi ketok lagi. Henok, oh ya Tuhan, kita jalan-jalan lagi. Apakah seperti itu Tuhan? Saya yakin tidak seperti itu, saudara. Terus bagaimana Henok bisa menikmati hubungannya dengan Tuhan? Mungkin ya saya berpikir mungkin juga 1-2 kali mungkin Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk yang bisa kelihatan, bisa diraba. Bisa jadi begitu. Tidak dijelaskan di Alkitab. Tapi yang pasti Tuhan tidak selalu begitu. Terus bagaimana Henok bisa menikmati hubungannya dengan Tuhan? Mari kita belajar dari Ibrani. Ibrani 11 ayat 5 dan 6 ini memberikan kepada kita petunjuk. Bagaimana Henok itu bisa menikmati hubungannya dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepada dia. Karena iman. Henok terangkat karena imannya, dia diangkat sama Tuhan. Supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi apa yang membuat Henok berkenan? Karena iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Henok itu percaya bahwa Allah ada. Karena dia percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah pada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi Henok mencari Tuhan. Karena dia percaya Tuhan ada. Dari mana Henok bisa percaya Tuhan itu ada? Karena dia hidup pada zaman itu masih Adam dan Hawa masih hidup. Adam dan Hawa hidup. Adam itu hidupnya sampai 900 tahun lebih kok. Jadi tentunya dia mendengar cerita dari Adam dan Hawa bagaimana mereka bergaul dengan Tuhan. Dan Henok percaya. Dan dia mencari Tuhan. Dia beriman, percaya, dan dia mengalami Tuhan. Bapak ibu saudara, Thomas berkata begini, aku sekali-kali tidak akan percaya kecuali aku melihat dulu. Dan Tuhan muncul di depan Thomas. Tapi setelah itu Tuhan berkata apa?
Kamu melihat baru percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Paulus berkata kami tidak hidup dengan melihat. Kami hidup dengan percaya. Bapak ibu saudara percaya Yesus sudah mati bagimu? Udah melihat belum? Enggak melihat. Tapi percaya itulah iman. Saudara percaya ada surga? Udah melihat surga? Mau lihat surga sekarang? Ya asal bisa kembali lagi katanya. Kalau cuma sebentar ya 30 menit ya nggak apa-apa Tuhan. Tapi kalau seterusnya saya masih belum siap. Jadi kita bisa percaya. Dari mana kita bisa percaya? Firman Tuhan. Jadi kebenaran itu firman Allah. Bagaimana Henok bisa bergaul dengan Allah? Itu dengan iman. Dia percaya dengan apa yang dia dengar. Dan kemudian dia mencari Tuhan. Dan Tuhan memberi upah kepada dia. Dengan dia mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak jelas bagaimana apa yang terjadi. Tetapi yang pasti dengan iman Bapak Ibu Saudara. Dengan imanlah kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Karena Tuhan itu kita tidak lihat dengan mata kita. Kalau tunggu kita merasakan dulu. Bulu kudukku merinding. Artinya Tuhan ada. Masa begitu setiap kali bulu kuduk merinding baru saudara bisa menyembah Tuhan sungguh-sungguh? Saudara tidak menyembah dengan roh. Oh kalau musiknya bagus dan ini semuanya saya baru bisa up hati saya. Saudara tidak menyembah dengan roh. Saudara menyembah dengan dagingmu. Berdasarkan situasi kondisi yang ada, menunggu stimulus-stimulus, rangsangan-rangsangan yang dari luar. Ketika semua berjalan dengan baik, haleluya, puji Tuhan. Ketika berjalan tidak baik, dan kita sudah susah sekali untuk haleluya, puji Tuhan, bersyukur. Dan kita hanya melakukannya karena mungkin kebiasaan yang kita lakukan. Tuhan tidak mencari yang seperti Tuhan, mencari orang yang menyembah Dia dari hatinya dan hati yang percaya, percaya kepada firman-Nya. Itulah dasar kita menyembah Tuhan, itu dasar kita berhubungan dengan Tuhan, bukan situasi kondisi yang ada, bukan perasaan kita, bukan, tetapi dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang tidak berarti bagi kita, maka tidak berarti bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan sekedar, maka itu nilainya sekedar juga bagi Tuhan. Kalau kita melakukannya, kita sendiri bosan, kita sendiri enak rasanya, ya enak bagi Tuhan. Seperti kalau orang makan sayur nggak ada garamnya, kurang micin, hambar. Seorang perempuan yang janda, yang dia berikan 2 peser uang. Tuhan berkata apa? Orang itu telah memberikan yang terbaik. Lebih daripada seorang yang memberikan dengan banyak uang. Mengapa? Karena yang Tuhan nilai adalah hatinya. Sejauh mana itu berarti bagi janda itu. Kalau itu tidak berarti bagi dia, tidak berarti bagi Tuhan. Itu berarti bagi dia, sejauh itu berarti bagi dia, sejauh itu pula berarti bagi Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu kita lakukan sekedar, atau kita tidak lakukan dari hati kita yang sungguh-sungguh, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan, tidak berarti. Segala sesuatu yang berarti bagi kita, segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dari hati kita, maka itu juga akan berkenan kepada Tuhan. Sejauh itu pula berarti bagi Tuhan. Saya di Almahera kalau berdoa itu jam 4 pagi. Ketika saya di Almera, karena beda waktunya 2 jam. Kalau di sini jam 2 pagi. Doa rantai. Saudara, doa rantai itu bisa jadi boring. Jadi bosan. Jadi jenuh. Jadi bisa jadi satu kewajiban saudaraku. Termasuk WPDA. Bisa juga menjadi sesuatu yang menjadi satu beban. Ketika kita tidak mengalami Tuhan. Saya kalau biasa jam 2 pagi berdoa itu seringkali dengan Pak Slamet berdoanya berdua. Ada beberapa kali saya sendiri. Nah kalau saya sendiri, ketika saya sendiri, kebanyakan saya berdoa itu berdoa dalam roh. Artinya berdoa dengan bahasa roh. Nah saudara, berdoa dalam bahasa roh itu bisa juga jadi agamawi. Ketika kita tidak melakukannya, kita tidak melakukan dengan hati yang terfokus sama Tuhan.
tertuju kepada Tuhan. Hanya sekedar saja menghabiskan waktu. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya berdoa dalam roh ini? Saya berdoa dengan iman. Iman saya dasarnya ini firman nih. Demikian juga roh membantu kita, Roh Kudus ya. Dalam kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi roh, yaitu Roh Kudus ini, berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Ya, Roh Kudus. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang kudus itu siapa? Termasuk kita yang berdoa, termasuk saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Ini ada kekurangan, ditetapkannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketika saya berdoa dalam roh. Dan saya berdoa dengan iman, saya percaya bahwa Roh Kudus sedang berdoa melalui saya kepada Bapa. Saya nggak mengerti apa yang sedang didoakan, tapi saya tahu bahwa itu Bapa mengerti dan Bapa bekerja melalui doa itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi orang-orang yang mungkin saya saat itu tidak tahu, bahkan tidak kenal. Roh itu sedang berdoa. Mungkin ada orang-orang yang sedang mengalami masa-masa krisis dalam kehidupannya, perlu pertolongan daripada Tuhan, dan Roh itu sedang berdoa melalui roh saya dan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang kudus, dan Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan kebaikannya apa? Yaitu supaya kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ketika saya berdoa dengan iman bahwa dengan saya habiskan waktu setengah jam, 1 jam atau berapa jam, saya sedang mengizinkan Allah bekerja dalam kehidupan saya untuk mendatangkan kebaikan sehingga saya pasti bertumbuh. Beda kalau kita lakukan dengan pengertian dengan iman seperti itu, kan membuat kita melakukan sesuatu itu tidak hanya sekedar ngomong di udara yang kosong. Doa kita tidak seperti kosong gitu. Penuh dengan makna, penuh dengan arti. Karena dilakukan dengan iman berdasarkan firman Allah. Jadi ketika saya di Halmera, saya jam 4 doanya, saya kumpulkan anak-anak yang di rumah Pak Parang itu, gembala sidang. Ada Rizky, ada Tain. Rizky umur 11, Tain remaja umur 15-16. Ada murid sekolah Alkitab. Saya minta mereka sharing WPD mereka. Satu persatu. Setelah itu, saya minta mereka doa tabernakel. Pakai buku kecil. Terus satu hari Tuhan taruh dalam hati saya, masih ajar mereka berdoa itu dengan benar. Jadi kelihatannya segera baca itu habiskan, oh selesai, sudah. Terus saya jelaskan kepada mereka, kalau doa jangan seperti itu. Kamu harus doa melibatkan seluruh kehidupanmu. Kamu harus doa dengan iman, dan iman itu melibatkan imajinasimu. Ya, saudara, kita tidak bisa beriman kalau kita tidak menggunakan imajinasi kita. Kita membayangkan. Saya katakan ketika saudara berdoa misalkan di mezbah bakaran. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas setan, atas sakit penyakit, atas segala kutukan. Setelah kita membayangkan bagaimana Yesus menderita. Bagaimana dia dicambuk 39 kali dan tubuhnya berlumur-lumur dengan darah. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah. Kita membayangkan itu. Bagaimana Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Dan ketika kita berkata, aku bersyukur Tuhan sudah menang atas dosa. Dan aku sudah menang atas dosa. Manusia lamaku sudah dipakukan di atas kayu salib. Sudah membayangkan itu. Maka doamu tidak akan menjadi sama lagi. Sudah tidak akan hanya berdoa, Tuhan Yesus aku bersyukur Engkau sudah menang. Aku juga sudah menang. Lah itu saya bilang doanya seperti kayak sayur itu nggak ada garamnya. Nggak ada micinnya, hambar. Ayam aja mati dengan saudara berdoa gitu, bosan. Jadi doa dengan sungguh-sungguh saudaraku, dengan segera melibatkan perasaanmu, melibatkan imajinasimu. Pasti doamu tidak akan menjadi sama, saudara akan menikmati doa itu. Saudara akan mengalami Tuhan. Kenapa? Tuhan itu berkenan kepada orang yang beriman.
Karena kita bisa terhubung dengan Tuhan dengan iman. Tuhan tidak kita lihat dengan mata kita. Tidak kita pegang dengan tangan kita. Kita membayangkan sesuai dengan firman-Nya. Ketika kita mengatakan, aku sudah menang atas segala setan. Aku sudah menerima otoritas dan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan segala kekuatan musuh. Kita bayangkan bagaimana kita telah menerima kuasa itu. Saya membayangkan saya sebagai seorang jenderal perang yang berperang secara rohani, mengikat semua roh-roh jahat yang sedang bekerja menghalangi orang-orang untuk terima Yesus. Kita membayangkan saya masuk satu daerah, saya mengikat roh-roh jahat itu, saya hancurkan kubu-kubu benteng-bentengnya, dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara kirim teks message saudara, apa yang terjadi? Sampai gak beritanya ke sana? Sampai kan? Saudara nggak ragu kan? Nyampe gak ya? Nyampe. Apakah saudara melihat huruf itu terbang gini? Sampai ke Bandung atau ke Jakarta? Kan enggak. Saudara punya iman. Demikian pun dengan doa. Ketika saudara melakukan doa hanya sekedar kata-kata kosong di udara, maka saudara tidak akan menikmati doa itu. Tapi kalau saudara doa dengan iman, saudara membayangkan bahwa terjadi sesuatu. Ketika saudara mengatakan, aku mengikat roh-roh jahat ini. Roh-roh jahat itu sedang diikat, roh-roh jahat sedang dibelenggu, dan orang-orang sedang dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa roh jahat. Maka itu membuat kita membara. Maka doa kita tidak akan menjadi sama lagi. Ketika kita berdoa untuk orang sakit, saya kalau nggak mimpin doa ya, ada orang yang berdoa untuk orang sakit, saya selalu mau mengamini. Jadi kalau orang yang berdoa, saya bilang, amin. Kenapa? Saya mau libatkan diri saya. Kepada apa yang dia doakan, saya mau beriman untuk apa yang sedang didoakan. Dan saat ini sudah 28 orang yang sembuh dari doa rantai. Ada yang memang sudah dipanggil Tuhan, memang sudah waktunya. Tapi ada juga yang mengalami mujizat kesembuhan, saudaraku. Jadi saya mau setiap kali kalau kita berdoa untuk orang sakit, kita berdoa dengan iman bahwa Yesus tidak berubah dulu, sekarang sampai selama masih menyembuhkan. Nah mari kita berdoa dengan iman seperti itu. Dulu kalau waktu kita sedang, ini ada doa bersama dulu ya pagi-pagi. Ini kan kita di doa rantai melalui Zoom dulu. Dan saya sering tegur, saya rasa gelisah kalau kita sedang berdoa, terus ada banyak yang begini. Berdoa dalam hati. Saya bilang ampun, kamu berdoa dengan suara bisa tertidur, apalagi dalam hati. Berdoa, keluarkan suaramu. Mari kita bersemangat. Jangan hanya begini. Libatkan seluruh keberadaanmu, maka kamu akan menikmati apa yang kamu lakukan. Ketika kita berdoa bahwa kita sudah diberkati untuk menjadi berkat. Bahwa Yesus sudah menanggung segala kutukan kita. Maka kita melihat dengan iman. Apapun situasi keadaan yang ada. Kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita. Dan kita sudah diberkati untuk menjadi berkat. Dan saya yakin kalau kita berdoa dengan penuh penghayatan. Kita berdoa dengan iman. Maka kita akan menikmatinya. Maka kita akan betul-betul mengalami Tuhan melalui doa kita. Karena Tuhan dialami melalui iman, saudaraku. Tidak tunggu dulu, merasakan dulu. Tidak tunggu melihat dulu. Kalau melihat dulu nggak perlu beriman. Saya nggak perlu beriman untuk mimbar ini. Sudah saya lihat, sudah saya pegang. Buat apa saya beriman? Saya beriman untuk apa yang saya tidak lihat. Apa yang tidak saya rasakan. Dan ketika firman Allah berkata, A, saya percaya itu A. Walaupun saya tidak melihatnya. Dan itulah iman. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Contoh gampang. Misalkan saya berdoa. Melepaskan orang dari roh jahat. Ada orang yang ada roh jahatnya. Apakah saya melihat ada roh jahat dalam orang itu? Ada makhluk yang ada tanduknya. Ada roh jahatnya. Saya tidak melihat. Saya cuma melihat dari ekspresinya. Matanya yang liar ke sana ke sini. Tadinya enggak begitu. Tapi ketika kita mulai melepaskan orang itu, matanya mulai liar, mulai berontak, mulai guling-guling. Ada seperti ular, seperti itu tandanya ada roh jahat. Terus apa yang saya lakukan? Apakah saya tunggu mana Roh Kudus? Belum saya lihat Roh Kudus. Wah, tunggu kalau ada lihat burung merpati di sini. Baru senjatanya sudah ada.
baru saya usir. Kan nggak begitu. Saya percaya saja bahwa Roh Allah selalu ada dalam diri saya dan saya sudah menerima otoritas dan kuasa sama seperti polisi yang menghentikan mobil yang besar yang sedang lewat begitu. Walaupun polisi itu poluan perempuan kecil lagi, tetapi dia punya otoritas, dia punya iman. Kalau dia angkat tangan, maka mobil itu akan berhenti. Betul nggak? Sama seperti itu. Saya percaya sesuai firman Allah, bahwa ada roh Allah dalam diri saya dan itu lebih besar dari roh apapun. Dan saya sudah menerima otoritas dan kuasa. Itu sebabnya saya perintahkan, dalam nama Yesus kamu roh jahat pergi dari orang ini. Maka terjadi sesuatu perubahan. Yang tadinya guling-guling, yang tadinya matanya melotok sana melihat, mulai tenang. Saya nggak melihat roh jahat itu keluar, roh jahat sudah keluar. Nggak begitu, saudara. Saya percaya saja. Dan itulah caranya kita beroperasi. Dipimpin roh, berhubungan dengan Tuhan. Dengan iman. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang demikian. Hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Ketika kita tidak menikmatinya, kita mesti periksa. Apakah kita sedang dalam hubungan baik dengan Tuhan? Kalau kita mulai kehilangan sukacita kita dalam mencari periksa. Jangan-jangan ada hal yang merintangi. Dan yang kita perlu akui, kita bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak menikmati hubungan kita dengan Tuhan, perhatikan. Jangan-jangan kita hatinya sedang jauh, sedang dingin. Dan kita sedang meragukan Tuhan. Jangan-jangan kita sedang melakukan sesuatu kegiatan saja yang bersifat agamawi. Sementara kita sedang jauh. Atau mungkin sedang kecewa dengan Tuhan. Ada orang yang kecewa dengan Tuhan. Tapi nggak berani mengatakannya. Kecewa dengan si A, kecewa dengan si B. Tapi kecewa dengan si B, kenapa terus nggak berdoa lagi? Kenapa terus nggak baca firman Tuhan lagi? Kenapa terus nggak mau ke gereja lagi? Kecewanya dengan siapa? Kecewa dengan Tuhan tapi nggak berani ngomong. Kenapa? Terlalu vulgar. Kalau bilang kecewa dengan Tuhan kan. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Dengan hati. Genuine, asli. Maka saya percaya kita akan mengalami Tuhan dan kita akan bertumbuh. Saya berdoa supaya kita menangkap hal ini. Masih ada banyak hal yang saya tidak bisa sampaikan dalam satu khotbah ini. Jadi saudara jangan kemana-mana, minggu depan saya akan jelaskan lebih lanjut hal-hal yang lain. Yang berhubungan dengan roh agamawi dan bagaimana kita bisa memiliki antidot. Ya, kita bisa mengatasi roh agamawi dan kita bisa terus bertumbuh terus di dalam Tuhan. Menikmati, mengalami Tuhan setiap hari. Mari saya undang kita semua berdiri.